Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ita Anggriani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran saya biasanya teacher-centered, di mana saya yang memegang peran penting dalam setiap pembelajaran. Yang berikutnya, pembelajaran saya sebelum mempelajari modul ini, menurut saya siswa adalah objek, di mana tugas mereka adalah mendengar penjelasan dari saya, memperhatikan, kemudian mencatatnya. Sebelum mempelajari modul ini, menurut saya, pembelajaran saya itu bisa dikatakan berhasil jika nilai siswa itu bagus. Setelah menjadi CGP dan mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, maka terbukalah cakrawala baru saya tentang pendidikan nasional. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama, menurut beliau, pendidikan adalah persemaian benih. Jadi, anak-anak merupakan benih-benih yang perlu diperlakukan sebaik-baiknya sehingga mereka bisa tumbuh menjadi benih yang unggul. Selanjutnya, menurut beliau, pendidikan itu menuntun, mengarahkan. Ki Hajar Dewantara sangat terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya kalau kita di depan itu memberikan teladan. Dan jika kita di tengah, kita sudah selayaknya membangun kekuatan dan terus berkarya untuk memotivasi anak didik kita. Dan jika kita berada di belakang, sudah selayaknya kita memberi dorongan, dukungan kepada para peserta didik kita. Pemikiran filosofis yang berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memerdekakan dan berhamba kepada anak. Hal yang juga penting yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, menurut beliau, anak-anak itu bukanlah tabula rasa. Anak-anak bukanlah kertas putih, di mana orang dewasa bebas menggambarkan sesuai dengan keinginan mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak terlahir dengan kodrat mereka masing-masing. Mereka mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah bakat, minat, kemampuan mereka yang mereka dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa sejak mereka lahir. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman di mana mereka saat ini hidup. Setelah mempelajari modul ini dan memahami lebih mendalam tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya berusaha merubah pembelajaran saya. Hal pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran menjadi student-centered, di mana proses pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam pengertian lain, para siswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Karena proses pembelajaran yang saya terapkan student-centered, maka siswa adalah subjek dalam kegiatan belajar mengajar. Yang dimaksudkan, siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jika sebelumnya saya menganggap pembelajaran saya itu berhasil apabila murid-murid saya mendapatkan nilai yang bagus, maka setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran itu berhasil jika murid-murid saya menjadi murid yang well-being. Well-being sendiri menurut American Psychological Association dinyatakan sebagai keadaan di mana siswa memiliki rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta menjaga kualitas hidup yang baik, sehingga mereka benar-benar mengikuti pembelajaran dengan senang hati.
Adapun hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Yang pertama, sudah selayaknya saya menyadari bahwa kodrat anak itu sebenarnya adalah bermain. Sehingga saya harus merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya, saya harus bisa menjadi penuntun yang baik, sehingga saya dapat berhasil menebalkan laku anak sesuai konteks diri mereka. Dan yang terakhir, saya harus berusaha menjalin kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial dengan anak, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan anak sebagai manusia seutuhnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.